Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yu'affi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى يحيى قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali kita mengenang, mengingat, menghayati nikmat Allah, nikmat berada di rumah Allah di pagi hari. Selalu kita sebut nikmat yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dicari, hanyalah hadiah dari Allah. Semua orang dipanggil dengan hayya 'alas shalah, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Semua orang dipanggil dengan hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Kalau Allah hendak kasih orang itu motivasi, kekuatan, al-haul wal quwwah, la haula wala quwwah. Al-haul wal quwwah. Al-haul itu kata ulama kemampuan menjauhi dosa. Al-quwwah kemampuan berbuat taat. La haula wala quwwata illa billah. Al-haul keupayaan menjauhi dosa. Wal quwwah bahasa kita pun kuat juga ya. Kuat dalam bahasa kita tidak daripada al-quwwah. Kekuatan adalah milik Allah. Salawat dan beriring salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah 2 hari berturut kita bersama ide Bernas Profesor Dr. Syekh Muhammad Latif An-Nabulusi, ulama Syam yang masih hidup, yang masih berkiprah. Usianya sudah di atas 80. Mudah-mudahan panjang usia beliau, tentang pembahagian manusia dalam mentafsirkan surah Al-Asr. Wal Asr, demi masa. Beliau membagikan manusia kepada 2 kelompok. Pertama, orang yang berusaha meraih pulangan keuntungan yang besar dari modal usia yang diberikan Allah, yang dikatakan sebagai investor. Dijadikannya masa waktu untuk modal meraih keuntungan. Semua orang dikasih masa 24 jam sehari semalam. Orang yang berpikir bagaimana nak meraih pulangan tinggi, keuntungan tinggi, keuntungannya maksimal dari masa yang ditempuh, itu dikatakan sebagai mustamir, bahasa Arabnya, investor bahasa kitanya. Golongan kedua, orang yang tidak berpikir tentang waktu yang dia tempuh, nafas yang naik turun, tidak difikirkannya. Untung rugi tidak terfikir baginya. Mungkin karena kurang modal ilmu, atau tak tahu lah ya. Yang jelas, untung kali ini, rugi kali ini, tidak perlu baginya. Hanya menggunakan waktu 24 jam 60 detik, semenit, 60 menit sejam, berlalu tanpa perkiraan. Hanya memanfaatkan fasilitas waktu, mengkonsumsi waktu tanpa perhitungan. Syekh Nabulusi mengatakan orang itu konsumen biasa saja, yang dikatakan dalam istilah Arabnya mustahlik.
3 hari yang lalu kita bersama Al-Imam Syafi'i yang mengatakan, yang dikutip dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kalau manusia berpikir tentang suratul Asr, dipikirkannya matang-matang, sehingga menjadi pedoman hidupnya, kata Imam Syafi'i, cukuplah modalnya untuk selamat. Nah, sekarang kita nukil sedikit gagasan Al-Imam Ghazali. Karya Imam Ghazali ini tersebar di mana-mana. Edisi asalnya buku kecil Bidayatul Hidayah. Di atas itu lagi Minhajul Abidin. Di atasnya lagi Ihya Ulumuddin. Di Purba dulu pengajian golongan veteran dikaji dengan ayah di sana. Minhajul Abidin dikaji, Bidayatul Hidayah dikaji, Hidayatul Salikin dikaji, yang disyarahkan oleh Al-Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Banyak dijual di kedai, banyak dijual di Shopee. Karya Al-Falimbani ada, karya Ghazali ada. Tinggal kita mau mencari atau tidak, itu saja. Ilmu di ujung jari. Kalau kita klik, kita berusaha mencarinya, ada semuanya di ujung jari. Kenapa kita bisa mencari makanan, pakaian, perhiasan? Ilmu tidak dicari di media genggaman. Itu akan ditanya nanti di hadapan Allah. Makanan dicari, obat dicari, pakaian dicari, keperluan fisik dicari. Kenapa keperluan rohani tidak diusahakan? Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, buku ini judul saja sudah menarik ya. Bidayatul Hidayah. Starting, pangkal jalan untuk orang mencari Allah. Itu artinya kita ini mencari Allah, ke masjid mencari Allah, sholat itu mencari Allah. Ihdina, bimbinglah kami, tunjukilah kami, ajarlah kami, tuntunlah kami. Berapa puluh kali disebut satu hari. Maka Imam Ghazali mengarang buku Bidayatul Hidayah. Ihdina itu artinya kita minta hidayah. Ihdina itu artinya kita minta dibimbing Allah. Maka Imam Ghazali menyusun buku kecil Bidayatul Hidayah, pangkal jalan bagi orang mencari hidayah. Di sana disebut, kata Imam Ghazali, fakullu nafasin min anfasika jauharah la qimatalah. Setiap hembusan nafasmu itu, nafas bahasa kita, bahasa Arab nafas juga, nafas bahasa kita, bahasa Arab nafas juga. Setiap hembusan nafas kita naik turun, itu katanya jauharah, adalah bagaikan permata yang mahal. Setiap detak jantung kita memompa, nafas kita naik turun, itu kata-kata tadi jauharah, mutiara yang sangat mahal. Laki matalah, tidak bisa dinilai dengan kebendaan. Besok nafas akan berhenti, besok jantung akan stop. Ada orang yang jantungnya berhenti, tidak sakit. Ada yang sakit bertahun-tahun. Istri sakit bertahun-tahun, suami tak sakit. Tiba-tiba suami dulu berhenti jantungnya, ataupun sebaliknya. Kata Imam Ghazali, subhanallah, Islah badalalah, tidak ada gantinya. Hembusan nafas sudah pergi, tidak bisa diganti lagi, katanya. Subhanallah. Fala audalah, tidak akan kembali lagi. Berlalu 1 detik, berlalu 1 menit, tidak akan kembali lagi, katanya. Fala audalah. Fala takun kal hamqa. Ini kata Imam Ghazali ya.
Kalau agak pedas, ini kata-kata Imam Ghazali. Katanya apa? Janganlah Anda seperti orang yang kalau hamka artinya bodoh, dungu, tolol. Ini bahasa Imam Ghazali ya. Fala takun kal hamqa al maghrurin. Janganlah Anda seperti si jahil yang setiap hari merasa gembira dengan pertambahan harta. Kalau harta bertambah, dia happy. Padahal usianya susut. Jangan Anda seperti si jahil katanya yang gembira dengan dapat duit. Duitnya bertambah, justru usianya susut. Hari-hari pintu kubur semakin dekat. Betapapun bertambahnya harta, kata Imam Ghazali. Berapa banyak pun keuntungan yang diraihnya setiap hari, yang jelas usianya berkurang. Pintu kubur semakin dekat. Fala takun kal hamqa katanya. Ini bahasa Imam Ghazali ya. Anda jangan seperti si jahil yang gembira dengan dapat duit, dapat untung, tapi ibadah tak bertambah, ilmu tak bertambah, usia susut. Subhanallah. Yafrahuna kulla yawm bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Mereka bergembira dengan bertambahnya duit, bertambahnya keuntungan. Tapi tak ingat tempo hidupnya berkurang setiap hari. Kata Imam Ghazali. Fa ayyu khairin fi malin yazid wa umrun yanqus. Apalah artinya jika harta bertambah tapi usia berkurang? Patut kita semaknya kata-kata Ghazali ini. Subhanallah. Wala tafrah, ini kuncinya, kesimpulannya. Wala tafrah illa bi ziyadati ilmin au amalin salih. Anda tidak wajar bergembira hanya dengan pertambahan harta benda. Anda tidak wajar bergembira. Anda seharusnya bergembira dengan meningkatnya ilmu, bertambahnya amal. Meningkatnya ilmu, bertambahnya amal saleh. Hujahnya di sini, fa innahuma rafiqaka. Ilmu dan amal itu akan menemanimu nanti di kegelapan liang lahat katanya. Yashabanika fil qabri, yang akan menemani nanti. Kalau yang meninggal ke suami, istri masih hidup, suami yang akan terbaring di dalam kubur, istri akan tinggal. Atau sebaliknya, kalau yang meninggal itu istri, suami masih hidup, suami akan mengantarkan hanya sampai liang lahat saja. Harta akan tinggal, ahli keluarga tidak akan masuk dalam liang lahat katanya. Yang akan masuk amal saleh, ilmu bermanfaat. Bahkan kalau orang itu bergiat dalam bidang keilmuan, kalaupun dia meninggal bertahun-tahun, jasa baiknya, buah manis usahanya akan berpanjangan sepanjang zaman, berterusan, berkesinambungan, tak berhenti. Itulah yang akan dicari, kata Imam Al-Ghazali. Jadi sejajar dengan apa yang dihimbaukan oleh Prof. Nablusi, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang pentingnya kita menjaga masa, menjaga waktu. Alhamdulillah, besok kita akan bersamaan ke Gasan Bernas, Profesor Dr. Yusuf Qardawi rahimahullah dalam bukunya Nilai Waktu dalam Kehidupan Muslim. Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Jazakumullah khairan. Inni hukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.